utuh meski sering melewati kapiler sempit, dan sel saraf itu bisa membentuk sinapsis baru tanpa kehilangan fungsi dasarnya. Yang kedua, fosfolipid, yaitu tulang punggung membran plasma atau bahan utama membran plasma. Pertama, struktur molekul fosfolipid. Fosfolipid adalah komponen utama membran plasma. Setiap molekul fosfolipid memiliki dua bagian unik. Pertama, kepala polar atau hidrofilik bermuatan listrik yang biasanya negatif dan dapat berinteraksi dengan air. Kedua, ekor nonpolar atau hidrofobik, tidak bermuatan dan tidak suka bercampur dengan air. Sifat dual ini membuat fosfolipid ideal untuk membentuk lapisan ganda lipid atau lipid bilayer dalam lingkungan berair. Kedua, pembentukan lapisan ganda lipid dalam lingkungan berair seperti cairan seluler. Fosfolipid secara spontan menyusun diri menjadi lapisan ganda. Ekor hidrofobik itu saling berdampingan di tengah, menghindari kontak langsung dengan air. Kepala hidrofilik itu menghadap ke kedua sisi luar, berinteraksi dengan cairan ekstraseluler di permukaan luar membran dan cairan intraseluler di permukaan dalam membran. Jadi, susunan ini menciptakan struktur yang stabil dan efisien, melindungi isi sel sekaligus memungkinkan interaksi selektif dengan lingkungan. Ketiga, fluiditas membran. Lapisan ganda lipid bukanlah struktur kaku, melainkan bersifat cair dan dinamis, mirip minyak goreng dibanding mentega. Hal ini disebabkan oleh pergerakan aktif molekul fosfolipid yang dari pertama, rotasi, molekul itu berputar di tempatnya. Getaran, molekul itu terus bergetar. Yang ketiga, perpindahan posisi. Fosfolipid itu bertukar tempat jutaan kali per detik dalam satu lapisannya sendiri. Gerakan-gerakan ini memberikan fluiditas pada membran, memungkinkan sel untuk mengubah bentuk sesuai kebutuhan fungsional. Bertahan dari tekanan mekanik tanpa rusak. Keempat, jumlah fosfolipid dalam sel. Jadi, setiap sel manusia normal itu diperkirakan memiliki sekitar 1 miliar molekul fosfolipid dalam membran plasmanya. Setiap sel manusia normal, setiap sel. Jumlah besar ini menunjukkan peran kritis fosfolipid sebagai batu bata penyusun membran. Nah, fosfolipid adalah blok bangunan utama membran plasma dengan kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Mereka membentuk lapisan ganda lipid yang melindungi isi sel sekaligus memungkinkan interaksi dengan lingkungan. Sifat fluiditas membran yang dinamis itu memastikan dan sel tetap fleksibel dan fungsional. Keberadaan miliaran molekul fosfolipid di setiap sel itu menegaskan pentingnya komponen ini bagi kelangsungan hidup sel. Ketiga, kolesterol, yaitu pengatur stabilitas dan fluiditas atau penjaga stabilitas membran. Selain fosfolipid, membran plasma juga mengandung kolesterol. Kolesterol itu berperan sebagai penjaga stabilitas. Ia terselip di antara molekul fosfolipid untuk mencegah rantai asam lemak menyatu dan mengkristal yang akan membuat membran menjadi kaku. Kolesterol juga itu membantu menstabilkan posisi fosfolipid sehingga membran tetap fleksibel namun cukup kuat untuk melindungi isi sel. Tanpa kolesterol, membran plasma akan terlalu rapuh atau terlalu keras tergantung pada kondisi lingkungan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan fosfolipid, kolesterol itu memainkan peran yang sama pentingnya dalam membran plasma. Kolesterol terselip di antara molekul-molekul fosfolipid dan melakukan dua tugas utama. Yang pertama, mencegah pengkristalan. Kolesterol itu mencegah rantai asam lemak fosfolipid menyatu dan mengkristal yang akan membuat membran menjadi terlalu kaku.